Minggu 25 Juni 2023 merupakan minggu biasa ke-12 di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di hadapan manusia, Aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Beberapa waktu yang lalu aku ngakak mendengar seorang bapak mengatakan kesimpulan pertemuan yang menyentuh rasa candaku. Dia mengatakan bahwa mulai hari ini semuanya sama dengan pusat. Spontan terbayang gambaran garing ikut baris berbaris. Apakah pasukan baris berbaris itu akan juara dalam kompetisi tatkala ada garing di dalamnya? Saya menolak itu diterapkan dalam paguyuban umat beriman. Itu menutup kemungkinan kehadiran garing dalam paguyuban. Semua harus sama, sementara garing tidak bisa mengikuti. Apakah sebuah lingkungan yang tidak dapat mengikuti sebuah program paroki dipaksa untuk mengikuti atau ditinggalkan? Aku pikir dapat ditempuh cara lain. Sebuah lingkungan dapat bekerja sama dengan lingkungan lain untuk bekerja sama dalam sebuah program paroki, atau paroki sendiri membentuk tim untuk sebuah program. Tidak perlu lingkungan yang tidak mampu dipaksa atau ditinggalkan. Garing pun terlibat dalam paguyuban. Menarik untuk diperhatikan kutipan Injil Matius. Perjalanan hidupku menunjukkan bahwa hidup itu diwarnai oleh perbedaan-perbedaan. 2 orang kembar saja pasti ada perbedaan. Oleh karena itu, adalah kebutaan dan pembutaan batin apabila hidup haruslah satu warna atau seragam. Untuk itu, kesadaran dan penyadaran seharusnya terus digencarkan tatkala masih banyak orang masih berpikir dan bersikap keseragaman realitas. Pada beberapa bentuk kehidupan sosial memang perlu seragam seperti militer dan dunia pendidikan. Namun realitas sendiri berwarna karena perbedaan-perbedaan. Saling memahami dan saling menerima perbedaan yang ada terasa sangat indah hidup ini. Inilah mimpi yang seringkali tidak dapat kutemukan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kalau tokoh penting tentu akan diperhatikan mimpinya.
Tapi kalau diriku, apakah akan ada yang memperhatikannya? Aku tidak peduli apakah mimpiku diperhatikan atau tidak. Mengapa? Karena aku yakin sungguh bahwa setiap orang menghendaki keindahan hidup sebagaimana aku impikan. Tidak ada orang yang menolak bahwa pelangi itu sungguh indah. Keberagaman yang menunjukkan berwarnanya kehidupan bersama tentulah sangat indah. Oleh karena itu, impian ini bukanlah sekedar kembang tidur. Impian itu terbangun dari berbagai ide tentang kehidupan pribadi dan sosial. Impian itu pada akhirnya menjadi arah atau tujuan pergerakan hidup pribadi dalam kebersamaan. Kesadaran Katolik tentu merupakan kesadaran akan diri yang berbeda. Orang Katolik tidak jarang tidak perlu merasa harus tampil beda, karena kenyataannya berbeda dengan yang lain. Tanpa berusaha tampil beda pun, orang lain dapat melihat memang beda. Adanya berbagai kesulitan dan tantangan membuat orang Katolik menyembunyikan diri yang berbeda dan berusaha menjadi sama dengan orang lain atau sama dengan masyarakatnya. Tidak jarang orang Katolik tidak mau mengakui bahwa dirinya Katolik. Tidak jarang pula orang Katolik menampakkan cara hidup kekatolikannya. Kekatolikan dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Sabda Yesus dalam Injil Matius meneguhkan dan mengingatkan untuk tidak perlu mengkhawatirkan semua kesulitan dan tantangan. Orang Katolik seharusnya takut akan Allah yang dapat menghancurkan dan melenyapkan hidup. Sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus menunjukkan dan membuktikan bahwa kuasa Allah melampaui segala kuasa. Oleh karena itu, janganlah takut akan apa yang dapat menghabisi tubuh. Kehancuran fisik tidak identik dengan kehancuran jiwa dan semangat hidup. Kehancuran material tidak dengan sendirinya menghancurkan segala sesuatu. Dua hal yang sangat menarik dari kutipan Injil Matius adalah pembelaan dan tindakan Allah. Yesus menyatakan bahwa barang siapa mengakuinya di hadapan manusia, Yesus akan mengakui orang tersebut di hadapan Bapa. Ini bagiku merupakan pembelaan Yesus di hadapan Bapa. Secara implisit, pernyataan Yesus itu merupakan tindakan Allah dalam kenyataan hidup umat manusia. Yesus akan bertindak karena kesatuan dengan Bapa. Dengan kata lain, Yesus pun akan membela di hadapan manusia mereka yang mengakui dirinya. Oleh karena ada Yesus, orang Katolik tidak perlu mengkhawatirkan apapun dalam kebersamaan hidupnya. Orang Katolik memiliki backing yang kuat. Orang Katolik memiliki penjamin hidupnya. Orang Katolik memiliki Yesus. Kesadaran yang seharusnya dibangun adalah kesadaran akan begitu besar kasih Allah. Gambaran burung pipih dan umat manusia menunjukkan betapa Allah sungguh mengasihi umat manusia. Manusia sangatlah berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang beriman tidak menghargai hidup manusiawi jikalau Allah sungguh mengasihi umat manusia? Kesadaran akan kasih Allah seperti itu tentunya membuat orang beriman memandang sesamanya dikasihi oleh Allah. Kasih yang sama diterima oleh diri orang beriman dan sesamanya.
Sikap positif terhadap sesama tentulah akan terbangun dalam hidup bersama. Sebagaimana Allah menghargai sungguh hidup manusiawi, demikian pula orang beriman menghargai sesamanya. Bagaimana mungkin orang beriman akan melukai atau merusak yang dikasihi oleh Allah? Maka atas dasar kasih Allah itu orang beriman pun mengasihi sesamanya, menempatkan tatanan nilai moral dalam hidup bersama tentu menjadi sikap dasar orang yang mengasihi, sebab nilai moral menentukan eksistensi hidup manusiawi. Orang yang mengasihi sesamanya merupakan orang yang menghidupi dan memperjuangkan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Orang beriman tentu tidak memandang sabda Yesus untuk tidak menyembunyikan kebenaran sebagai tuntutan. Sabda Yesus itu menjadi hidup orang beriman. Kebenaran sudah seharusnya diberitakan dari atap rumah. Sampai di sini, aku rasa tidak ada yang menolak bahwa kebenaran itu terkait erat dengan nilai-nilai moral hidup manusiawi. Orang tidak dapat dibenarkan untuk korupsi. Orang tidak dapat dibenarkan ketika menutup akses informasi bagi semua orang. Nilai kejujuran dan keadilan tentu disingkirkan dengan korupsi. Keterlibatan dalam hidup bersama terhalang dengan ditutupnya akses informasi. Situasi konkret hidup umat beriman tidaklah selalu sesuai dengan impian. Namun demikian, orang beriman tentunya tidaklah meninggalkan impian dalam hidupnya. Keberagaman tentu akan membangun keindahan bersama. Perbedaan-perbedaan yang ada bagaikan warna-warni pelangi sehabis hujan. Sungguh indah. Kutipan Injil Matius setidaknya menguatkan diriku untuk selalu mengasihi sesamaku. Aku berusaha untuk senantiasa menguatkan diriku bahwa sesamaku sungguh dikasihi oleh Allah. Dengan demikian, bagaikan hashtag bus kota yang menyatakan sesama bis kota dilarang saling mendahului, demikian pula diriku berpegang untuk berkembang bersama. Oleh karena itu, kebersamaan dengan Yesus yang menentukan jati diri atau identitas pribadiku tidaklah kusembunyikan lagi. Aku seorang Katolik, aku seorang pengikut Yesus. Yesuslah yang menentukan jalan hidupku. Dengan demikian, pada akhirnya aku juga dibela dan diakui oleh Yesus di hadapan Bapa. Yang jelas kuyakini adalah pembelaan dari Bapa terhadapku. Biarlah Bapa yang bertindak dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di dalam dan melalui hidupku. Apapun yang terjadi, tentunya Bapa sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan umat manusia. Ini tidak melempar tanggung jawab, tetapi menempatkan Bapa sebagai yang utama. Bapa yang memulai, Bapa pula lah yang menyempurnakannya. Konsekuensi praktis daripadanya adalah bahwa aku seharusnya tidak perlu ragu untuk menyapa sesamaku. Aku dapat berbincang, memberitahu, dan menegur sesamaku, saling berbagi dan menerima, saling memahami dan mengembangkan seharusnya lah terjadi dalam perbincangan dengan sesamaku. Semoga kebenaran terbuka lebar jalannya, diwartakan dari atap rumah dan sepenuhnya berada dalam terang. Tidak ada kebenaran yang sepenuhnya dan selamanya berada dalam kegelapan. Apa yang benar tentulah akan terkuak. Semoga mimpiku ini menjadi kenyataan secara sempurna. Amin.